Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa lagi di mata pelajaran pengolahan bengkel sepeda motor kelas 12 TBSM. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrol kualitas kerja. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perencanaan kerja bengkel sepeda motor. Langsung saja ke materinya. Rencana kerja. Apa yang dimaksud dengan rencana kerja? Jadi rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan atau seseorang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk memulai membuka bengkel, perlu adanya melakukan perencanaan yang matang, mulai dari sistem pelayanan customer hingga operasional bengkel. Setidaknya ada 3 jenis bengkel yang bisa dibuka untuk membuka usaha bengkel. Di antaranya adalah bengkel yang melayani servis motor secara umum dan menerima servis ringan maupun berat untuk segala merek. Yang kedua adalah bengkel spesialis motor tertentu tanpa afiliasi dengan merek motor tertentu. Dan yang ketiga adalah bengkel motor custom yang melayani modifikasi motor. Oleh karena itu, sebelum kita membuka sebuah usaha bengkel, maka perlu adanya yang namanya rencana kerja yang matang, sehingga usaha yang kita jalankan akan mendapatkan hasil yang ingin kita capai, seperti itu. Kemudian, cara membuat rencana kerja. Yang pertama adalah tentukan untuk apa sih rencana kerja itu disusun. Yang kedua, tentukan tujuan dan target dari usaha yang kalian ciptakan atau yang kalian bangun. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana kerja dengan target-target yang SMART. Apa itu SMART? Nanti kita jelaskan. Kemudian yang keempat, cantumkan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, kenali hambatan yang ada. Dan yang keenam, tulis strategi usaha kalian. Strategi gimana menarik customer atau pelanggan sehingga datang ke tempat usaha kita, seperti itu. Kemudian penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, tentukan untuk apa rencana kerja disusun. Jadi, kalian harus menentukan tujuannya sejak awal agar bisa mempersiapkan usaha dengan baik. Ingat, sebagian besar rencana kerja berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Ini untuk rencana kerja ya. Dan untuk usaha pribadi seperti mendirikan usaha bengkel kendaraan, rencana kerja ini akan memberikan kalian gambaran tentang apa yang harus kalian lakukan. Yang kedua, bagaimana kalian akan melakukannya. Dan selanjutnya adalah kapan kalian berencana menyelesaikannya. Jadi dalam merencanakan usaha ingin mengelola bengkel sepeda motor, maka rencana kerja yang perlu ditentukan antara lain yang pertama, mencari lokasi untuk bengkel. Jadi carilah lokasi yang strategis dan mudah untuk menemukan customer atau pelanggan kalian. Yang kedua adalah modal. Selanjutnya adalah konsep pelayanan bengkel, membangun sumber daya manusia, manajemen bengkel, layout bengkel, dan yang terakhir adalah strategi agar usaha bengkel kalian sukses. Itu untuk poin yang pertama ya. Kemudian poin kedua, tentukan tujuan dan target. Tujuan dan target adalah dua hal yang saling terkait. Dalam rencana kerja, keduanya sama-sama mengarah ke pencapaian hasil. Bedanya, tujuan ini bersifat umum sedangkan target lebih bersifat spesifik. Kita masuk ke poin tujuan. Tujuan adalah gambaran keseluruhan usaha kalian. Tuliskan apa saja hasil akhir yang kalian inginkan dari rencana kerja yang telah kalian buat. Usahakan cakupannya luas ya, karena bersifatnya umum. Misalnya, dalam usaha pengelolaan bengkel ini, dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa mendirikan bengkel cabang di tempat lain, atau 5 tahun ke depan, usaha sudah berkembang menjadi bengkel dan toko spare part sepeda motor. Ya, ini jadi gambarannya secara umum, keseluruhan. Kita masuk ke poin target. Target sebaiknya spesifik dan nyata. Ya, dengan kata lain, kalian harus bisa mencoret langkah-langkah yang ada di daftar target setelah kalian ini menyelesaikannya. Contohnya, target misalnya dalam 1 tahun
jasa pelayanan bengkel sudah bervariasi, tidak hanya servis tetapi terima modifikasi, body repair, cutting sticker, sudah mencapai break-even point dan lain-lain. Jadi dari umum kemudian dispesifikkan ya. Kemudian jika target-target yang ada terlalu beragam, kalian bisa memecahnya jadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya target jangka pendek kalian ini di bengkel kalian 6 bulan sudah dapat mencapai break even point, BEP. Apa itu BEP? Jadi BEP ini adalah jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi. Dalam hal ini biaya pendirian bengkel sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Target jangka panjangnya 2 tahun ke depan menerima jasa modifikasi sepeda motor, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang ketiga, yakni menyusun rencana kerja dengan target-target yang SMART. SMART adalah akronim yang biasa digunakan untuk mencari hasil yang lebih nyata dan bisa dikerjakan dalam rencana kerja. Kepanjangan SMART yang pertama adalah spesifik, yang berarti terperinci. Apa tepatnya yang akan kalian lakukan dan untuk siapa? Jadi di sini uraikan populasi yang akan kalian layani, siapa yang akan kalian layani, dan semua tindakan spesifik yang akan kalian gunakan untuk membantu mereka. Misalnya, lokasi bengkel di lingkungan pekerja dan mahasiswa yang selalu memakai motor. Jadi di bengkel kalian itu dekat dengan kantor dan kampus, seperti itu ya. Jadi otomatis para pekerja itu dan mahasiswa mereka membutuhkan perawatan motor seperti ganti oli, ban, lampu, modifikasi, servis, dan lain-lain. Layanan jasa yang kalian tawarkan harus kompetitif, harga terjangkau, kualitas servis memuaskan. Jadi di sini untuk siapa kalian membangun usaha tersebut? Jadi kalian harus tentukan siapa target usaha kalian. Di sini contohnya adalah pekerja dan mahasiswa. Kemudian apa yang kalian lakukan? Yaitu dengan menyediakan layanan perawatan motor seperti ganti oli tadi, ban, lampu, modifikasi, servis, dan lain-lain. Tentunya dengan jasa atau pelayanan yang kalian berikan harus kompetitif, harga terjangkau, dan kualitasnya harus memuaskan. Yang kedua adalah measurable, yang berarti terukur. Apakah target dari rencana kalian itu kuantitatif dan bisa diukur? Misalnya, bisakah kalian menghitung hasil usaha kalian? Kemudian apakah kalian bisa menyusun rencana kerja itu sehingga contohnya dalam jangka pendek 6 bulan ke depan bisa mencapai BEP atau break even point ya. Yang ketiga adalah achievable, yang berarti bisa dicapai. Bisakah kalian menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang kalian miliki? Seumpama dalam targetnya itu 6 bulan, kalian memiliki pekerjanya cuma 3, apakah target itu bisa terpenuhi dengan sumber daya 3 orang tadi? Seperti itu. Kemudian kalian harus mengingat juga segala keterbatasan yang ada. Jika target kalian harus realistis mencapai break even point dalam waktu 6 bulan, masuk akal ya gitu. Jika perusahaan bengkel di lokasi yang tepat dan bengkel tergolong kecil, tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam pendiriannya, itu bisa tercapai. Jika di situasi tertentu, kalian mungkin perlu berkonsultasi dengan seorang pakar untuk memastikan target-target dalam rencana kerja kalian itu bisa dicapai. Dalam hal ini, mungkin kalian bisa menanyakan ke orang-orang yang lebih ahli. Misalnya, orang tersebut sudah menekuni usaha bengkel seperti yang akan kalian tekuni itu udah 10 tahun atau beberapa tahun, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah relevan. Relevan itu terkait dengan kepentingan. Jadi artinya terkait dengan kepentingan. Akankah target itu berdampak pada tujuan dan strategi yang kalian inginkan? Walaupun lokasi bengkel strategis dan banyak pengguna sepeda motor, benarkah mereka akan langsung menggunakan pelayanan jasa yang kalian tawarkan? Pastikan target dan metode kerja kalian memiliki keterkaitan yang jelas dan intuitif ya.
Jadi, dalam hal ini, tujuan dan strategi kalian harus berkaitan. Tujuannya, ya tadi, kalian ingin mendapatkan pelanggan yang banyak seperti para pekerja dan mahasiswa tadi. Maka harus disesuaikan atau diseimbangkan dengan strategi yang kalian miliki sehingga tujuan itu bisa tercapai. Kemudian poin yang selanjutnya adalah time bound. Time bound itu adalah terikat waktu. Kapan target itu tercapai dan atau kapan kalian tahu kalian telah menyelesaikannya. Tentukan tanggal berakhirnya usaha kalian atau target kalian tadi. Sebutkan pula jika ada hasil akhir seperti apa yang bisa menyebabkan usaha kalian berakhir lebih dini dengan semua hasil tercapai. Jadi usaha itu pasti terikat dengan yang namanya waktu. Jadi ketika kalian mentargetkan, contohnya adalah target jangka pendek 6 bulan tadi, maka kalian harus menentukan tanggalnya sehingga ketika sudah di masa target, kalian harus cek apakah target kalian sudah terpenuhi atau belum. Itu ya. Jadi SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Poin yang keempat, cantumkan sumber daya yang dimiliki. Jadi dalam daftar ini tulis semua sumber daya yang kalian butuhkan untuk mencapai tujuan dan targetnya. Sumber daya beragam bentuknya, tergantung untuk apa rencana kerja kalian itu kalian buat, seperti itu. Jadi dalam sumber daya ini ada 4 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah anggaran keuangan. Dalam mendirikan sebuah usaha, dalam hal ini bengkel ya, haruslah mempunyai yang namanya modal. Tanpa modal, bisnis apapun itu tidak akan dapat berjalan. Jika tidak punya modal sendiri, kalian dapat menemukan atau menggunakan modal dari luar seperti modal dari pinjaman atau kredit koperasi, pegadaian, kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk yang poin yang kedua adalah karyawan. Dalam mengelola bengkel motor, karyawan untuk bengkel kecil yang dibutuhkan antara lain resepsionis, akunting, mekanik, toolman, chief mekanik, seperti itu. Tetapi jika nanti bengkelnya berkembang dan pelanggannya banyak, maka karyawannya perlu dikembangkan seperti adanya foreman, yakni penanggung jawab bengkel ya, dan juga final check, seperti itu. Poin ketiga dari sumber daya yang harus diketahui adalah konsultan atau para ahli, yakni di bidang otomotif ya. Jadi memiliki seorang konsultan atau orang ahli ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena dalam bidang otomotif itu masalah yang ditemui tidak bisa dipelajari hanya dengan buku panduan textbook saja, karena beragam masalah dalam bidang otomotif seperti penggunaan bahan bakar, pelumas, cuaca, cacat produksi, dan kendala yang lainnya bisa berpengaruh pada kendaraan. Jadi menemukan penyebab masalah dan memberikan solusi masalah bukanlah hal yang mudah, maka perlu adanya yang namanya konsultan atau orang ahli tadi, seperti itu. Sumber daya poin keempat adalah masalah bangunan. Jadi bangunan bengkel sepeda motor haruslah rapi, bersih, dan teratur dengan cara menata peralatan kerja yang ada sesuai dengan fungsinya, frekuensi penggunaan, dan cara kerja alatnya. Contohnya, apabila alat sering dipakai, maka diletakkan dekat dengan area kerja. Apabila alat tersebut perlu cukup besar dan berat seperti gerinda, bor, dan catok, maka alat tersebut diletakkan di atas meja kerja. Dan apabila alat tersebut jarang dipakai, maka disimpan di lemari perkakas. Itu ya. Jadi perancangan fasilitas kerja ini bertujuan untuk mengurangi keluhan pekerja dalam bekerja karena capek atau sakit. Seperti itu. Setelah kita bicara tentang sumber daya, poin yang selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah kenali hambatan yang ada. Jadi kalian harus mawas diri atau kalian harus peka terhadap sekitar kalian tentang hambatan apa sih yang misalnya menjadi penghambat atau penghalang usaha kalian. Jadi hambatan yang bisa menghalangi dalam mencapai tujuan dan target perusahaan itu harus kalian kenali terlebih dahulu. Misalnya
lokasi bengkel yang tidak berada di jalan raya, lokasi jauh dari toko onderdil, di sekitar bengkel muncul usaha yang sama, dan lain-lain. Jadi, dengan kalian mengenali hambatan yang ada, maka kalian bisa menemukan solusi dari hambatan itu sendiri. Itu ya. Poin selanjutnya adalah tulis strategi. Jadi ketika kalian sudah mengetahui hambatan dari usaha kalian, maka kalian harus memikirkan strategi untuk mengatasi hambatan itu sendiri. Yang pertama adalah amati rencana kerja kalian. Kemudian, putuskan bagaimana kalian menggunakan sumber daya sembari mengatasi batasan atau hambatan untuk mencapai tujuan dan target. Kemudian, tulis daftar tindakan dari rencana kerja secara terperinci. Kemudian, kenali apa yang harus terjadi tiap hari atau tiap minggu agar tujuan kalian itu tercapai. Dan jangan lupa, cantumkan juga tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh anggota tim lainnya. Sebagai contohnya, lokasi tidak di jalan raya, strategi yang dilakukan adalah memasang papan petunjuk arah dan papan nama bengkel agar lokasi bengkel mudah ditemukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya juga seperti lokasi jauh dari toko atau distributor spare part. Strateginya, stoklah spare part yang banyak dan spare part yang sering dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, contohnya muncul pesaing usaha yang sama. Strateginya adalah sebagai berikut. 1. Optimalkan promosi melalui periklanan menggunakan berbagai media. Melakukan promosi jasa layanan, misalnya jika servis di bengkel maka berhak mendapatkan oli, mendapatkan diskon spare part dan lain-lain. Jadi marketing ya di sini. Yang ketiga, memberikan fasilitas 5 kali servis mendapat 1 kali servis gratis. Selanjutnya, memberikan cuci gratis pada pelanggan yang telah menservis di bengkel lain-lain. Jadi ketika ada suatu hambatan, pasti di situ ada yang namanya solusi. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, yakni tentang perencanaan kerja bengkel sepeda motor. Ibu harap anak-anak tetap sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih.